Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi dan merekam video ini sebagai bagian dari proyek mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi. Nah, sebelum saya memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maria Eka Afriliandang, biasa dipanggil Eka, dengan NIM 2024 110033. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Ende. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai 4 permasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum otonomi daerah di Indonesia. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut saya analisis berdasarkan teori hukum otonomi daerah serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi teman-teman, harapan saya melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di Provinsi Gorontalo. Nah, berdasarkan berita dari RRI, DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah telah menyetujui revisi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Nah, revisi tersebut dilakukan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dan kebutuhan pembangunan daerah. Jadi materi ini saya gunakan untuk menganalisis masalah ini tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi menurut saya, revisi Perda merupakan langkah yang baik apabila benar-benar bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai kenaikan pajak atau retribusi ini justru membebani pelaku usaha dan masyarakat kecil. Nah, prinsip otonomi daerah bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi dia juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Nah, itu permasalahan pertama, teman-teman. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua ini adalah mengenai penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Menurut pemberitahuan Daily, APBD Jawa Timur mengalami penurunan sekitar 7 triliun rupiah. Penyesuaian akibatnya pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan dan lebih memprioritaskan pelayanan dasar bagi masyarakat. Nah, materi yang saya gunakan adalah transfer ke daerah. Dalam hukum otonomi daerah, transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Namun, daerah juga didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui pendapatan asli daerah. Menurut pendapat saya, kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang bergantung pada dana yang asalnya dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mengembangkan potensi daerah tanpa membebani masyarakat melalui pungutan yang berlebihan. Nah, selain itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif
efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu permasalahan kedua, teman-teman. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga itu saya ambil mengenai penetapan 20 rencana peraturan daerah atau Raperda prioritas oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, berdasarkan berita antara, Raperda tersebut membahas berbagai bidang seperti pajak daerah, perlindungan perempuan dan anak, bantuan hukum, pengelolaan aset daerah, hingga penataan pedagang kaki lima. Materi yang saya gunakan adalah Perda dan Perkada. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Menurut saya, penyusunan Perda harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses penyusunannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, dengan demikian, Perda tidak hanya menjadi aturan tertulis tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu permasalahan ketiga, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan keempat. Permasalahan yang terakhir ya, teman-teman. Jadi ini permasalahan keempat ini adalah permasalahan terakhir. Nah, permasalahan terakhir ini adalah mengenai peningkatan target pendapatan asli daerah Kota Bengkulu yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir. Berdasarkan berita antara Bengkulu ini, pemerintah daerah menaikkan target PAD menjadi sekitar 386 miliar rupiah. Nah, materi yang saya gunakan adalah pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut pendapat saya, peningkatan PAD merupakan langkah yang baik. Karena apa? Karena dapat meningkatkan kemandirian daerah. Namun, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oke, baik teman-teman, dari 4 permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum otonomi daerah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahannya sendiri. Namun, kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, dari keempat permasalahan tadi yang saya sudah bahas menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya tergantung pada besarnya kewenangan yang dimiliki daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menyusun peraturan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan tata kelola pemerintahan agar tujuan utama dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, dapat tercapai. Oke, baik teman-teman, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum otonomi daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi pemaparan ini. Sekian dan terima kasih.